balik lagi di channel Bloom Families. Dan kali ini, karena ini bosen banget, sekarang udah malam banget, kita mau ngebahas salah satu agamit, salah satu dragon, salah satu kadal terbesar di Indonesia, di dunia bahkan. Kita tunggu, tapi ada yang kurang. Ini sepi banget, kayaknya sepi banget, nggak ada orang. Tapi kita bakalan nunjukin kalian salah satu teman kami yang lain, oke? 1, 2, 3. Wih, halo mas. Oke, Reza suka susu. Dan kita nggak sendirian, kita ada temannya. Pokoknya kalau ini harus ada temannya satu lagi. Yang satunya gondrong. Kita tunjukin, kita coba lagi. Ini aku bisa Magic. bisa magic. Oke, 1, 2, 3. Upgrade. Iya. Welcome bro. Halo bro. Oke bro. Dua orang ini. Duo agamit. Oke. Jadi perkenalkan dulu siapa namanya? Oke, nama saya Jo. Hah? Jo. Oke Jo. Terus ini udah pada tahu kan siapa? Reza suka susu. Ini salah satu boy. Ini salah satu teman kami yang oke banget di bidang apa? Agamit, bidang kadal-kadalan gede. Nanti kita ngebahas ini agamitnya, kita kan belum ngeluarin nih. Nah, di sini kita akan ngeluarin. Barengan yuk. 1, 2, and 3. Oke guys, dan ini sekarang sudah ada di samping kita. Spesimen yang kita punya ini dari Sulawesi Selatan. Dan ini untuk nama latinnya Hydrosaurus celebensis. Jadi untuk Hydrosaurus sendiri yang baru ini, yang bulan ini ternyata sudah dipisah lagi. Untuk spesimen yang ada di Sulawesi ternyata ada yang dulunya Amboinensis, sekarang dipisah jadi celebensis dan Microlopus. Nah, untuk ciri khas dari celebensis sendiri ini dari ini dorsolateralnya ini dia tipis, dia nggak terlalu tinggi. Normalnya Hydrosaurus pada umumnya, dan ininya kecil. Nah, sisi badannya ini termasuk kecil. Kalau dibandingkan dengan Microlopus itu dorsolateralnya lebih tinggi, lebih besar, dan kepalanya juga lebih besar. Bagian bentuknya lehernya ini ya lebih lebar dan warnanya lebih cerah. Rata-rata celebensis itu kepalanya ciri khasnya itu warnanya hitam. Terus ini jarang sekali yang kayak gini, cerah kayak gini tuh jarang. Biasanya itu hitam ya, hitam terus ada kuningan gitu. Ada kekuningan gitu di bagian perutnya. Kalau yang Microlopus dia lebih cerah, mukanya aja lebih cerah, lebih kuning gitu. Dan persebarannya kalau Microlopus ada di Sulawesi Tenggara gitu. Kita nanti bakalan coba pesan dari Daus, dari teman kita yang belum Sulawesi sana. Halo Daus. Jangan lupa kirim nanti spesimen yang Microlopus, jadi buat compare ini gitu. Terus ini perawatannya gimana mas? Termasuk gampang apa susah? Ini susah. Menjaga keutuhan dari soal layarnya sendiri ini susah. Terutama yang bagian susahnya itu di layarnya ini. Biasanya semakin dia dewasa, kalau perawatannya kurang ekstra bisa sobek. Gitu. Rawan sobek ya? Rawan sobek. Yang lebih parahnya lagi, kalau kita lupa ganti air ya, atau kelamaan nggak diganti airnya, nanti bisa timbul kayak luka kayak gini mas. Oke. Jadi nanti kita coba zoom in di sini. Ya. Ini ada kayak benjolan gitu kecil, nggak tahu ini luka apa. Ini karena apa mas? Karena airnya kotor. Air kotor. Jadi air harus selalu bersih.
harus diganti maksimal 5 hari. 5 hari. Lebih dari itu udah sangat buruk untuk si soanya sendiri. Karena dia buang kotorannya di air. Iya, karena dia buang kotoran air di situ dan otomatis kecampur sama bakteri-bakteri, sisa-sisa pakan yang belum kita bersihin itu nanti jadi penyakit malah. Nah, gitu. Soalnya ini dari persebarannya dia tinggalnya habitatnya itu di sungai-sungai arus deras gitu, ya kan. Dia tuh dari sungai-sungai yang berbatuan kayak gitu dan dia bukan tinggal di rawa-rawa, jadi airnya itu tetap fresh, jadi baik buat buat kulitnya. Jadi kalau kalian mau keep higienitas itu nomor satu Kalau untuk terus untuk makanan dia ini termasuk omnivora, jadi dia makan buah bisa, sayur bisa, serangga dan mungkin mamalia kecil dan sebagainya. Cuman kalau untuk diet lebih disarankan sih lebih variatif aja ya. Mungkin untuk konsumsi hariannya bisa kita pakai buah-buahan seperti pisang atau mungkin pepaya. Nanti jangka waktu selang seminggu bisa dikasih rak atau cheat. Jadi emang harus selang-seling makanannya, dari daging sama tumbuhan itu harus seimbang. Ya. Jangan sampai salah satu kebanyakan gitu ya. Iya. Karena kalau kebanyakan nanti salah satunya itu dia mungkin bakalan kayak pilih-pilih makanan gitu. Jadi kalau kan susahnya kan di situ. Nanti kalau udah satu dietnya, udah satu jenis makanan, nanti dia mau nyoba makanan lain nggak mau ya. Biasanya gitu. Dan yang paling penting juga jangan lupa serangga. Nah, serangga. Serangga kayak Jangkrik atau kecoa Madagaskar mungkin bisa. Nah, karena ini agamid, jadi agamid itu memang mayoritas adalah pemakan serangga juga. Salah satu diet utamanya juga di alam. Jadi jangan sampai lupa ngasih asupan serangga. Nah, bagus juga sih buat pencernaannya. Kalau terus-terusan makan yang berat-berat juga nanti kurang serat. Ya. Tapi kalau untuk yang low budget bisa diakali sebenarnya ya Mas Reza ya. Kalau di kita itu bisa biasanya untuk hariannya kita kasih jangkrik atau buah-buahan yang ada seperti pepaya atau pepaya bisa nanti selang 3 hari sekali kita kasih lele. Oh, kasih lele. Ya. Ini juga makan ikan ternyata, tapi harus disuapin kayaknya ya. Jadi kapan hari lihat itu kalian pakai gitu kalian tangan kalian itu di mukanya gitu ya. Alhamdulillah kalau sekarang udah bisa makan sendiri. Udah bisa makan ya. sendiri. Nah, jadi kalau untuk awal-awal emang harus bener-bener butuh perhatian ekstra dia, terutama di makannya. Susah banget. Jadi memang harus telaten ya. Harus Iya. telaten. Pelihara ini. Jadi ini dianjurkan untuk pemula itu nggak bisa. Oke. Jadi ini bukan kayak iguana ya, beda. Kalau kalian mau compare ini sama iguana salah. Soalnya memang perawatannya lebih susah dan harus penuh perhatian ekstra juga. Karena sayang gitu kalau kalian mau pelihara ini terus asal-asalan kan. Ini salah satu ikon juga dari Indonesia. Orang bule mah suka banget sama Hydrosaurus. Asli. Udah kayak dinosaurus, mukanya prehistorik banget. Purba. Jadi sambil nyemil ya guys ya. Ini kan tadi ada luka. Dan ini lukanya sih kayaknya di luar ya, di lapisan luar sisiknya ya. Ini kira-kira bisa sembuh nggak sih? Bisa, tapi Bisa. jangka waktunya itu lama. Oh gitu. Iya. Dia metabolismenya cepet nggak? Lama ini. Termasuk lama nggak? Iya, termasuk cukup lama sih. Shadingnya gitu. Kalau untuk di dia hampir sama kayak Paranus kalau Paranus. metabolisme Oh, gitu. penyembuhannya. Beda sama ular yang emang dia cepet banget untuk regenerasi Biasanya lagi. kan kalau untuk ular kan dia langsung full gitu kan, cepat iya. 1 bulan sekali. Kalau ini 1 bulan kadang shading apa nggak? Nggak tentu sih. Nggak tentu juga. juga. Oh gitu. Jadi termasuk metabolismenya lambat sih guys. Tapi bisa sembuh sih kayaknya ya kan? Bisa, cuman makan waktu. Dan untuk yang kayak gini, ini kan karena apa mas? Karena kita telat untuk ganti air ya. Gitu. Dan untuk nyiasatinya, untuk nyembuhnya kita bisa pakai
bubuk kopi. Nah, Oh gitu. Espresso. Tuh, ada info baru lagi di sini di teman-teman kami ini mereka pakai kopi, bubuk kopi, kopi espresso gitu. tapi untuk yang paling cepet usahakan jangan pakai bubuk kopi yang sasetan, pakai yang bubuk kopi Yang pure ya? yang pure kopi, Yang murni kopi ya, murni bukan kopi. bukan Iya. kopi instan saset. Ampasnya itu kan setelah dipakai jangan dibuang dulu, pakai ngobatin ini. Nah berhubung kita ini juga jualan kopi jadi ya gampang. Gampang Ya. gitu. Tapi mungkin ada korelasinya sih dari antioksidannya, mungkin antioksidannya dari kopi gitu kan? Ya kalau Bisa untuk, buat itu. kopi sendiri kan emang terkenal bagus ya untuk antioksidan. Oh gitu. Nah, jadi mungkin untuk penyembuhan ini juga Makanya ya, kopi bagus juga. Cuma ya itu kita trial error sendiri ya. Ya. Jadi kalian bisa coba nerapin atau kalian bisa coba sendiri dengan cara kalian kan. bebas. Terus ini untuk masalah ini ada fungsinya kok guys. Jadi ini bukan sekedar hiasan ya. Ini Aksesoris. jadi aksesoris. selfie-nya ini, layarnya ini dia itu bisa nangkap sinar, gitu kan? Ya. Ya, itu untuk kayak- nangkep panas karena untuk reptil kan berdarah dingin mas ya. Jadi dia butuh panas matahari untuk membantu pencernaan atau mungkin metabolisme, imun dan lain-lain. Jadi penyerapannya dia juga bisa pakai ini, Bisa pakai layarnya itu, ini. ya, layarnya. Wih, keren. Iya kayak apa yang di Jurassic World gitu, Spinosaurus. Spinosaurus. Nah, keren banget sih. Jadi ini keutuhannya juga. Terus ini dari kelihatan banget kalau dia tuh perenang itu dari Ada kakinya. selaputnya. Kakinya tuh berselaput. Ini buat ngerenang emang asik sih, kayak Godzilla, kayak Spino beneran Iya. sih emang. Godzilla mini. Godzilla ini. Jadi emang semua fitur di tubuhnya ini ya ada fungsinya. Jadi ini kan hewan yang semi akuatik bisa dibilang seperti itu ya. Semi akuatik. Jadi perlu diingat guys, ini hewan semi akuatik, jadi dia nggak bakal bisa hidup di udara. Terbang itu bisa. Ada saudaranya ini, Draco, keluarga Draco itu. Oh, iya. Kelarat apa itu namanya ya kan, yang di Kelarat. pohon-pohon itu. Itu susah loh punya itu. Itu susah itu. Itu juga agamid guys. Jadi Agamid. sama kayak gini, cuman dia lebih kecil dan dia ciri khasnya sisiknya bisa buat meluncur terbang. Kalau ini buat berenang. Next time lah kita mungkin bisa bahas itu. Keluarga-keluarga Keren agamid. juga sih Keren soalnya. sih soalnya di Indonesia kan gudangnya agamid. Terus ini juga buat penilaian juga berpengaruh. Jadi keutuhan layar itu juga pengaruh ke penjurian. Jadi karena ini kan salah satu apa ya dibilang, yaitu lebih menjaga keutuhan ini sampai tua kan susah gitu kan. Susah banget kan. Ini aja kurang lebih tiga tahun, Nah. 3 tahunan lah. 3 tahunan itu mempertahankan belum ini. 3 tahun segini, 3 tahun itu layarnya mungkin belum segede ini. Belum segede udah ini. tua ini. Ini udah termasuk udah tua. Iya. Terus menjaga ini spike-nya agar tetap utuh, Nah, nggak copot itu lumayan susah. susah. Itu nanti berpengaruh ke penilaian kontes karena di beberapa kontes reptil di open lizard khususnya ini kan juga ikut kan ya kadang-kadang. Oh ya. Ya itu kadang juga diikutkan. Terus dan jangan salah, dia walaupun lawannya mungkin kadang-kadang impor juga dia bisa menang loh. Kapan hari di Solo juga dia bisa Grand Champion. Jadi memang Karena emang nggak kalah kerennya. ya dari kalah kita. keren sih ya. Di luar pun juga orang pelihara ini nggak semuanya bisa gitu. Mereka keren, mereka benar-benar ngakuin kalau ini salah satu ikonnya reptil kita gitu, reptil Indonesia. Ini baru prehistoric pet. Nah, siapa nih? Oke, dan sekarang kita mau coba ngobrol tentang settingan kandang nih, karena kan mereka berdua udah trial error sendiri kan ya. Jadi untuk settingan kandang gimana sih mas? Settingan kandang untuk di tempat saya untuk ukuran segini mas ya, kita pakai kontainer yang ukuran berapa liter? 200 liter. Oh yang gede itu? Ya, Besar. Nah itu kenapa kita nggak pakai kandang yang lebih gede aja? Ya.
karena mengingat ini tingkatnya Jambi ya? Jambi banget. Kalau dia di kandang besar pasti langsung gitu kaget lari nabrak. Nah, seperti inilah Jambinya. Nah kayak gitu. Oke. Jadi kan udah ada pengalaman nih di kandang besar, dia akhirnya moncong bagian bawah itu dia Habis. bekas nabrak kandang soalnya. Luka munculnya. Jadi ini pakai kontainer kalian. Pakai kontainer. Oke. Untuk alasnya kita nggak pakai alas ya, lebih pakai air. Jadi kontainer kita penuhin air sekiranya sih selehernya dia lah. Heeh. Fungsinya nanti biar kalau mau Ngambil agar dia lebih tenang. Soalnya kalau ada airnya waktu kita buka kontainernya, dia pasti akan nyelam. Jadi lebih mudah kita ngambilnya. Jadi lebih Kita mudah juga kalau aman. pakai air juga Iya. ya. Kitanya aman, dianya juga tenang. Ya. Tapi kalian bisa tulis di bawah di komentar Bisa. settingan kandang kalian tuh kayak gimana. Kan kita bisa nanti juga cross-check juga saling compare lah. banyak sih sebenarnya kandang-kandang yang lebih bagus, maksudnya dibikin model kayak gitu. Ada yang pakai kandang kayu kayak terrarium gitu yang gede. Ada juga yang pakai aviarium kayak punya Bisa. Mas Gibran Ganesha itu di Jakarta. Wah, Itu asli keren keren. banget, itu dum gede banget. Impian. Entah berapa meter itu gedenya. Cuman kalau untuk kita pakainya settingan itu Ya. air dan di Air dalam dan kontainer itu ya, itu aja karena itu udah lebih cukup, aman. lebih aman. Karena udah dicoba buat ditaruh di aviari juga di kandang outdoor, ternyata malah mati gitu loh, yang di kandang belakang. Iya itu iya, kan. ingat-ingat. Jadi itu banyak sekali yang mati. Kita udah ada kolamnya juga, ada tempat berendamnya juga, tapi ternyata nggak ngefek juga, mati. Terus pakai kandang kayu juga dia nggak bisa survive ternyata. Nggak bisa survive. Dan ternyata ini teman-teman kita ini pakai kontainer Kontainer. plastik. Tapi balik lagi mas, ini bukan sebagai patokan, maksudnya kita di sini pakai Ini kontainer cara yang survive. paling berhasil. Nah, di kami belum tentu nanti nilainya bisa berhasil Iya. lagi. Jadi tetap ada trial and error. Gitu. Jadi ini bukan jadi patokan ya. Ini cara yang berhasil di sini di kami. Iya. Gitu. Kalian bisa pakai cara apapun. Kalian tulis aja di komentar, kita juga ikut belajar lah, sharing kita lah, biar compare. seru. Karena tapi tipsnya sih jaga apa ya? Jaga kebersihan sih ya. Jaga kebersihan yang paling penting. Karena air ya alasnya. Karena air, jadi otomatis dia buang kotoran langsung jadi satu. Keminum dan sebagainya. Jadi harus jaga kebersihan ya. Terus jangan lupa juga nanti habis kita pegang hewan kayak gini, kita cuci tangan yang bersih atau pakai sanitizer. Karena dia kan hidupnya di air nih, jadi menghindarkan dari salmonella biar kita nggak diare juga gitu. Oke, kayaknya ini udah cukup malam sih ya kita ngobrol kayak gini. Malam banget. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi deh guys. Iya. Kita coba bahas agamit yang lain karena di Indonesia ada cukup banyak sekali jenisnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan feedback ke kita. Yang mau tanya-tanya bisa di kolom komentar atau langsung ke Facebook dan IG kita. Jangan lupa komen. Terus udah karena jaga, ini udah cukup malam. jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jangan lupa karena kita lagi ada wabah ini pandemik, jangan lupa kalian minum multivitamin. Multivitamin. Terus jangan lupa basking juga kayak reptil. Oke. Karena penting ya. gitu mas. Vitamin D itu penting loh. Ternyata kita baru ngerasa pas kayak gini, pas keadaan pandemi kayak gini Ya. gitu. Jangan lupa gitu. Jaga kebersihan, cuci tangan, jangan lupa mandi juga. Dan oke, segitu dulu. Oke. See you guys. Bye bye.